Bismil Abi Walibni Warwil Kudus Al Ilahul Wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, berjejeranlah para ustadz, para polemikus, dan umat muslim ingin menghujat Yesus kekristenan ketika mereka diberi ruang untuk masuk, bertanya dan membahas tentang kekristenan. Alhasil ketika mereka ditanya, justru mereka liar kemana-mana. Lalu ketika diberi ayat pembanding dari Quran dan hadis, mereka mengamuk, nuduh, menghujat, dan lain sebagainya. Teman-teman, kali ini kita akan melihat bagaimana mereka gelagapan memberikan jawab, malah mereka mencoba memberikan argumentasi liar terhadap apa yang ditanyakan terhadap Quran yang mereka miliki. Ini dia videonya, teman-teman. Memori Bapak itu di mana? Ada. Ini nih loh, makanya kalian tuh bahannya aja udah salah. Pertanyaan yang udah ditanya, jangan ditanya lagi. Iya. Tanya yang lain. Iya, begini Pak Glenn, maklum. Mereka ini dari bahannya aja udah salah, Pak. Bahannya aja udah dari air mani hina. Terus kemudian mereka itu sering lagi ngambek orang ini, Bu. Mau hujat katanya, tapi dia berulang kali melakukan iya. Nah, ini begini, tanya lagi sekali lagi, Pak. Kami ingetin lagi, kalian dengarkan dari air mani hina. Kalau gue bilang ya, kalian tuh pada waktu kalian tuh diciptakan, Kalian itu udah kayak polisi aja tangkap maling. Pertanyaan yang udah ditanya, tanya ulang. Jangan kayak gitu. Kalian itu udah salah bahan kalau gue bilang. Ya udah bahannya udah salah lah dari sononya. Ya, udah dari air mani hina, telinganya sering dikencingin jin, repot. Ya. Mana yang lebih hina? Tuhan yang kalian yakini diseret-seret tentara Romawi. Ya lebih hina yang mengawini bocil lah, Pak. Yang lebih bocil lebih hina. Bentar dulu, lebih hina lah. Ya lebih hina yang mengawini bocil. Kalau masalah menghujat kan juga bisa menghujat. Kan kamu nanya, kan kamu tadi bilang kalau misalnya ini kuasa kenapa diseret-seret, kamu bilang terus kamu bilang lebih hina mana, kamu bilang ya aku jawab lebih hina emang ini bocil. Salahku di mana coba? Ada yang bisa jawab nggak salahku di mana coba? Aku kan ditanya, aku jawab apa adanya. Gimana kamu? Bukan menyetubuhi dia, menikahi aja. Pak, di mana namanya ya? Sekarang ada orang ya, dia nikahin tidak diapain kecuali dia nggak normal, betul nggak? Kecuali kok nggak normal. Bahkan kalau umur 9 tahun pun itu belum pantas untuk dia papain. Gimana sih? Orang seperti itu ciri-ciri heterosex. Itu begitu. Kalau kami mengatakan semuanya ada data, kamu mengatakan Tuhan kami diseret-seret segala macam, mana datamu? Mana tunjukkan, jadi buka. Siapa yang menghujat? Yang punya data atau yang nggak punya data? Iya, seolah-olah kalian istilahnya bukan dari mana diciptakan. Bukan seolah-olah, memang ada datanya. Pertanyaan itu, Pak Hasibuan itu, jawab dulu pertanyaannya. Kalau memang kami menghujat, bantah dengan hukum. Hasibuan, turun aja ke malu-malu marga Batak. Turunin dia malu ngeliat kamu itu. Ada suka-sukamu nggak penting buat kami. Kau botol. Malu aku ngeliat ada orang botol di atas orang Batak. Malu serius. Betul. Ada orang Batak sebotol ini. Malu. Kau ingat berapa di sana? Baca sejarah. Kau tanya sama orang-orang HKBP, orang mana biar tahu kau. Orang Batak. Kita ngomong sama mereka tuh sama aja kita ngomong sama batu. Cobalah paham. Mending batu, Pak. Ngomong sama angin. Kalau kita ngomong sama batu nggak bisa jawab, masih bisa kita tendang. Lah kalau angin, enggak, dia tadi kan bilang lebih hina mana? Iya. Tuannya diseret-seret apa dia bilang, terus aku tanya, ya lebih hina yang lagi bocil. Kok marah? Dijawab. Betul nggak? Salahku di mana? Siapa lagi? Rudi Islam Kristen, Rudi. Ya, sore, siang sore. Rudi Islam Kristen, Bang. Ya, Islam. Silakan, ada yang disampaikan, Pak. Siapa yang agak suara snoring ya? Tolong dulu, pindahin di Bentar ya, Pak ya. Pindahin, jangan babbling dong. Pindahin dia lihat. Pokoknya aku turunin ya. Ini siapa yang apa ini? Rudi apa si Ibrahim? Si Rudi katanya bilang. Benerin dulu. Iya, enggak si ini, si Rudi nih. Si ini aja dulu nih, siapa nih? Laksamana Islam Kristen.
Saya Islam. Kan Pak, ada disampaikan. Pak Laksamana. Pak Laksamana, apa mau dinyanyiin dulu? Laksamana, Dengar nggak Pak Laksamana? Jangan ngopi-ngopi Pak. Kalau ngopi-ngopi di bawah aja dulu ya. Bapak ada mau Bapak sampaikan? Saya masih mau ngasih apa namanya, mengarah kepada yang lain dulu yang tanya, silakan. Oke, di bawah dulu ya Pak ya. Ini ada banyak jantri di bawah nih yang mau bertanya. Makasih Pak. Ini Google, silakan Google, lanjut. Google Islam Kristen. Nah, Kak Faid, aku di bawah aja dulu ya biar yang lain naik. Iya ya. Google Islam Kristen. nanti dulu. Google. Ini nggak jelas saya turunin ya. Yang mau naik ngantri loh. Lu mau ngapain sih? Mau jadi ketua gue di atas? Tolong di mute dulu ya pangerannya. Tolong di mute dulu. Ibrahim ada yang disampaikan Pak, silakan Pak. Mau bertanya tentang yang awal dan yang akhir. Siapa yang awal yang akhir itu? Apakah dia Yesus? Kalau dia Yesus, di mana Yesus itu dikatakan awal dan akhir? Sedangkan Yesus itu cuma 3 tahun hidup dia, semasa dia menjadi seorang Yesus. Bapak ada Alkitab nggak di situ Pak? Bisa bukakan. Bapak bisa buka. Bapak baca sendiri. Yang lain tolong di mute dulu ya. Pengen solo karir tolong di mute dulu. Siapa yang menulis awal dan akhir itu? Siapa? Siapa menulis Yesus? Tidak ada mengaku bahwa dia itu awal dan akhir. Ini Yesus itu adalah seorang utusan. barusan saya bacakan, Bapak nggak baca. Di mana? Siapa yang menulis? Saya tanya siapa yang menulis? Apakah Semua teks yang Alkitab dikatakan itu awal yang akhir itu saksi-saksi original? mata, Pak, jauh sebelum Quranmu. Kenapa? Tidak ada saksi mata. Yang awal yang akhir Pak Ibrahim. jangan dia hidup selama cuma 3 Sabar tahun. Pak Ibrahim. Tertib Pak Di mana Ibrahim. yang Tunggu dijelaskan di copy lagi. dikatakan awal dan akhir? Nggak Wahyu bagus kali 1 ini. ayat 17 dan 18 banyak, Pak. Iya, saya ngerti, saya paham itu ayat itu. Siapa yang menulis ayat itu? Terus menurut dia itu awal yang akhir. Sedangkan dia hidup cuma 3 tahun. Bagaimana itu bisa dikatakan? Dia itu firman Allah, Pak. Sebelum Di mana dia firman Allah? Saya mau tanya, di mana dia firman Allah? Sedangkan dia cuma 3 tahun. Tugas dia aja tidak selesai. 3 tahun apa? Bagaimana dikatakan dia bisa dikatakan awal dan akhir? Pak, kamu bilang 3 tahun Orang mana? Israel juga semuanya Bentar, yang mana? Bentar. Kamu bilang cuma 3 tahun, mana buktinya dari 3 tahun? Silakan keluarkan ayat. Kalau bisa ayat turunin kamu. Mana ayatnya? Iya, silakan Kamu kamu buktikan turunin. dulu. Kalau diturunin, Mana pasti ayatnya? itu. Mana ayatnya? Kamu jangan nyebar hoax. Mana ayatnya? Kamu kasih ayatnya dulu. Mana dia kata kamu 3 tahun? Apa yang 3 tahun? harus dikunci. Mana? Kamu jangan pakai data, nggak pakai data di sini. Turun aja kamu. Nggak usah ini ya. Kalau kamu coba congor ya, jangan kamu tuh nggak malu-maluin sini kalau modal congor. Nggak level kami ngeladenin kamu. Kami pakai ayat, pakai data. Ya, Saya kasih Kalau kamu contoh gitu. ya. Semua Alkitab itu oleh saksi-saksi mata. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua itu saksi-saksi mata. Paulus itu saksi-saksi mata. Mereka menulis apa yang mereka alami, mereka lihat, mereka saksikan. Terutama Rasul Yohanes. Ya, saya lebih percaya Alkitab yang ditulis pada zaman para rasul dibanding hadismu. Kamu taunya Muhammad, anaknya Abdullah, ibunya namanya Aminah dari siapa? Dari sirah-sirah Nabawiyah. Itu kapan? 270 tahun setelah Nabimu mati. Dari cerita-cerita orang. Hadis-hadismu itu cuma ini diriwayatkan dari ini diriwayatkan dari ini diriwayatkan dari ini. Itu bukan saksi mata. Ngerti? Jadi Alkitab itu tulisan kumpulan kesaksian para nabi dan para rasul, dan mereka adalah saksi-saksi mata. Memang begitu Alkitab kami. Alkitab kami itu bukan buku gedebuk dari langit. Mau 3 tahun apa ya? 3 tahun. 3 tahun dari kecil aja Yesus udah apa namanya ke bait Allah. Dan dia pernah pun ya, dia pergi dicari sama orang tuanya. Kenapa? Dia dikerumuni orang-orang, dia beritakan firman. Benar nggak Bu? Itu dari kecil loh, masih loh. 3 tahun. Pelayanannya dia, Iya. kehidupannya dia kira-kira 35 tahun di bumi ini ya. Barangan. Dan Alkitab itu yang nulis saksi-saksi mata. Jadi iman Kristen itu dibangun di atas tulisan kesaksian para nabi dan kesaksian para rasul. Itu emang iman kami. Iman kami itu bukan kitab gedebuk dari langit. Ya, kalau kalian percaya kitab gedebuk dari langit, ya itu silakan. Kami nggak percaya ada kitab gedebuk dari langit. Boleh nanya gak Bu?
Ya, Bapak siapa nih namanya sih? Mana aja? Teman-teman di tap ya. Spain, Pak, Spain. 888. Silakan Pak Spen. Aspen Muslim apa Kristen? Ya, Pak? Muslim. Ya, mau nanya apa? Nabi Adam Bu, duluan kan Bu dari Yesus Nabi Isa. Yang kita Nabi Adam Bu siapa Saya Bu? sudah mengatakan loh Pak. Hah? Eksistensi Yesus itu bukan pada waktu 2000 tahun yang lalu jadi manusia. Itu permulaannya dia muncul jadi manusia. Dia sudah ada sebelum Abraham jadi. Yohanes 17 ayat 5. Aku sudah ada di dalam kemuliaan Bapa sejak sebelum dunia dijadikan. Nah, itu bukan Yesus Bu, itu Allah Bu. Itu bukan Yesus Bu, itu Allah. Loh, Kalau Yesus itu dia Yesus pun itu berkata kita- Yesus sendiri. Yesus mengklaim sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Yesus berkata aku sudah ada di dalam kemuliaan Bapa sejak sebelum dunia dijadikan. Dia itu sudah ada sejak kekal, Pak. Itu perkataan Yesus sendiri. Tapi setahu saya Yesus adalah utusan. Bapak jangan tahu-tahu Bapak, Pak. Bolak balik tadi aku sudah mengatakan ya, Pak. 10 kali nih Itu orang adalah kayak begini berkali. firman yang diutus ke bumi. Dia bukan utusan dari kalangan manusia. Kok bodoh sekali saya belum ulang-ulang. Tapi kok dia dilahirkan sama Maryam? Iya, karena firman jadi manusia, Pak. Fitrahnya adalah harus dilahirkan. Kalau Yesus itu keluar dari botol, namanya jin. Gimana sih Bapak ini? Ya, kan firman jadi Yang manusia, kedua, Pak. yang Sekarang saya kedua, Bapak, saya tanya Itu Bapak. menjadi manusia, Pak. Ya, Bukannya Tuhan manusia itu tidak yang keluar dari dilahirkan. rahim seorang wanita. Kalau dia keluar dari botol, namanya jin. Firman itu bukan menjadi jin, tapi menjadi manusia. Bapak ini gimana sih? Tapi Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak dilahirkan. Maksud Bapak ini Allah itu tidak beranak, tidak beristri. Maksudnya Allah mau laki-laki. Gitu. Bukan. Maksudnya Allah mau laki-laki, tidak beranak, tidak beristri. Ini Tidak, perkataan tidak. kalian itu ya. Tidak beranak. Ya. Ya. Gini loh, Dia teman-teman. Maksudnya Allah mau laki-laki, tidak beranak, tidak beristri. Gini loh, teman-teman. Muslim, saya kasih ada ya. Sebelum kalian itu mengkritik Alkitab, baca dulu Alkitab. Jangan salah paham. Tapi saya punya Baca kawan Muslim. Alkitab. Bu, saya punya teman-teman rapat saya Bu mualaf. Dia yang kasih tahu sendiri Bu. Kalau Alkitab itu sudah dirubah-rubah, ada Alkitab baru, Alkitab lama. Mau Jangan silakan. hoax ya, jangan Sini, hoax. sama saya akan Iya. malah kalau dia bisa Jangan hoax kamu, Pak. Nanti ketampol Iya, sendiri kamu, Pak. Ya, si Al-SWT aja baru mualaf tahun 700 loh, ketika Muhammad bersama di Gua Hira. Al-SWT jadi mualaf loh, sebelumnya dia nggak jadi mualaf. Ada pertanyaan kemarin kayak gini ya. Pertanyaan kemarin ya. Ini ya Loh, teman-teman ya. sebelum- Pertanyaannya seperti ini. Bagus pertanyaannya. Katanya, siapa yang menyembah Yesus pertama kali? Dia bilang. Aku jawab, oleh SWT dan Rasulmu. Aku bilang. Nggak percaya mereka, Bu Sofi. Benar nggak Bu Sofi? Nggak percaya mereka. Padahal benar loh aku bilang loh. Tapi yang melengkapkan Alkitab tuh Bu, Al-Quran. enak aja. Nah, kebalik. Alkitab. Al-Quran itu adalah kompilasi. Nah, otak Anda yang perlu diservis berarti. Gimana caranya? Oh iya, Al-Quran, tahu nggak Al-Quran itu apa? Yang Anda maksud dengan Al-Quran, pusatnya siapa? Al-Quran Bilangnya itu tulisannya. mengacak-acak isi Alkitab kami, mengacak-acak isi Alkitab kami. Nggak ada Bu, Benar, dia ya? acak-acak Bu, dia kasih lengkap. Iya, Al-Quran gini, Adam sampai dengan Isa dipaksa masuk Islam. Itu kan gila ya. Orangnya udah nggak ada terus kemudian diislamisasi, kan konyol. Iya benar benar. Itu Islamisasi tuh, masa ada di Islamisasi sih? Ada Kita yang melakukan. Muslim tidak akan Bapak percaya apa mikir. yang kamu sampaikan. Muslim Bapak tetap mikir. pasti nggak percaya dengan Bapak mikir, kepercayaan. enggak, nanti Iya, ke iya. 1 sampai 25 mualaf. Iya, mualaf semua. Walaupun mereka Mualaf. mualaf. Nggak tahu, Pak. Di Nah, dunia kan itulah Bapak belum tahu menurut saksinya. aku, itulah keberhasilan Di akhirat Pak, kita berjumpa di akhirat. Nabi 1 sampai 24 di mualaf. Di akhirat Iya. Pak. Ketemu di akhirat Pak, kami di Akhirat. surga. Iya, kami di surga Iya. mau ketemu aku neraka, ogah kan ketemu. Bukan jadi Ketemu merasa. di akhirat Pak. Ada Akan masyarakat. ketemu kita Pak. Ada masyarakat siapa yang nanti yang benar, siapa yang salah Pak. Nah, Sudah pasti kami ONJ yang aja benar. salah terus. Tuhan kami turun menebus dosa kami. Sudah pasti kami yang benar dong. Sudah pasti kami yang di atas. Oke, saya buktikan Nah, ya, di Pak. dunia kan, di dunia. Ingat dulu yang muslim. Saya buktikan, Pak, dari dalam Qur'anmu sendiri bahwa para nabi itu tidak pernah menyembah Tuhan yang namanya Allah SWT. Bahwa para nabi itu tidak pernah. Ya. Cek dulu Pak. Saya tanya Dulu, Pak. sekarang sama siapa nih, si Spain ini. Siapa nama Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Pak? Lihat TV Beno. Pak Spain, siapa nama Allahnya Musa, Pak? Halo? Halo? Bentar, si Spain ini yang mau ke Padang Masyar. Dia udah buru-buru nih mau ketemu 72 bidadari. Bentar, kurukiah dulu dia. Pak Spain, aku tanya, siapa nama Allahnya Musa, Pak?
Pak Spen, kau ini ya, disuruh ngomong nggak ngomong, aku ngomong kok ngomong, ih. Siapa yang tahu Musa? Nggak sampai hati dia menjawab. Nama Allahnya Musa Allah, ngaco. Allah yang turunkan mukjizat pada Musa dengan tongkat dia. Enggak Pak, Bapak baca kitab Taurat Musa di Keluaran 3. Ya itu kisah Musa sendiri yang nulis dengan tangannya. Musa berkata ketika dia bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb, Musa bertanya, siapa namamu? Lalu Allah menjawab apa? Ehyeh Asher Ehyeh. Aku mau menjadi apapun bisa, kata Tuhan. Artinya I will be what I will be. Lalu Tuhan berkata gini, katakan kepada umat Israel, Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Betul nggak Bu Winep? Anget banget, Bu. Nama Allahnya Musa itu Yahweh Pak, Yahuwah, Yod-Heh-Vav-He. Gak pernah namanya Allah. Ya suatu lagu yang ibu cakapkan tuh. Tidak ada Musa. Memang kita beda, Bu. Oh, enggak. Sekarang saya tanya, Allah SWP, Bu. Saya tanya Pak, di dalam Quranmu itu ada 2 orang yang sebelum lahir diberi nama sama Allah di surah 3 ayat 39. Pertama, Allahmu itu menyuruh Jibril datang kepada Zakaria untuk menamakan anak yang akan dilahirkan istri Zakaria baginya adalah Yahya. Yang kedua, Allahmu menyuruh Jibril diutus kepada Maryam dan mengatakan anak yang akan dilahirkan itu namanya Isa Al-Masih putra Maryam. Betul nggak Pak? Jadi kenapa Isa dipanggil Allah pula? Ingat yang itu. Sebentar nih. Satu-satu saya mau buktikan bahwa para nabi tidak pernah menyebut Tuhan namanya Allah. Sekarang saya tanya Pak, kenapa Allahmu menyuruh si Jibril 50.000 tahun perjalanannya dari langit ke-7 sampai ke bumi ini, belum PP, hanya untuk memberitahu kepada Zakaria, jangan namai anakmu Bambang atau Joko, namai anakmu Yahya. Dan dia mengatakan kepada Maryam, namai anakmu Isa Al-Masih. Pertanyaan saya Pak, apa arti nama Yahya dan apa arti nama Isa? Mengapa nggak boleh dinamakan Spain, Bambang, ataupun Ricky Martin, Pak? Kenapa nggak boleh dinamai nama Ricky Martin, Pak? Apa arti nama Yahya dan Isa? Oh, kalau Bapak bisa jawab, saya kasih siar, Pak. Bentar, matiin dulu. Saya jawab ya, Pak ya. Ya. Di dalam Quran surah 6, surah binatang ternak ayat 85. Di situ ada 4 nama yang disebutkan oleh Allahmu. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Keempatnya adalah orang-orang yang soleh. Saya kasih tahu Anda, Pak. Keempat nama yang ada di surah binatang ternak ayat 85 itu merupakan nama teoforik. Tahu nggak nama teoforik? Ya pasti nggak tahu kalau nggak belajar. Nama teoforik adalah nama yang memasukkan nama sesembahan atau nama Allahnya ke dalam namanya. Contoh, Abdullah itu adalah nama teoforik, memasukkan nama dewalah, artinya hambanya dewalah. Abdul Alat itu artinya hambanya dewa Alat. Abdul Uzza itu artinya hambanya dewa Uzza. Abdul Manaf itulah hambanya dewa Manaf. Itu nama-nama teoforik. Yonatan termasuk nama Tuhan kita Yeshua, itu nama teoforik. Saya kasih tahu Anda, Pak. Keempat nama yang disebutkan di dalam surah binatang ternak ayat 85, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, ini adalah nama-nama teoforik. Ya, artinya bearing God's name. Ibu, itu yang Ibu sebutkan itu nama-nama. Zakaria itu artinya Yahweh remembers me, Yahweh mengingatku. Ya, dari kata zakar yang artinya mengingat, yang menjadi bahasa Arab zikir. Kemudian Yahya itu nama aslinya adalah Yohanan. Itu orang Israel, Pak. Yohanan atau Yohanes Pembaptis itu artinya Yahweh is gracious to me. Yahweh itu bermurah hati kepadaku. Isa itu tidak ada artinya dalam bahasa Arab. Artinya adalah air mani kuda dalam bahasa Arab. Karena dia bukan orang Arab. Nama aslinya adalah Yeshua Hamasiah. Ya, Hamasiah atau Al-Masih itu gelar, bukan nama. Yeshua itu artinya Yahweh is my savior atau Yahweh juru selamatku. Makanya Gabriel datang kepada Maria di dalam Alkitab kami dan berkata, Maria, namai anak itu Yeshua, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu Elias di dalam surat 6 ayat 85, itu nama teoforik, Pak, itu Nabi Eliah. Artinya Yahweh adalah Allahku. Itu arti namanya. Enggak, nama anak itu Immanuel bukan Yeshua ngarang. Dari nama-nama nabi. Immanuel bukan Yeshua ngarang. Apa? Ngomong apa sih orang ini? Saya buktikan ya, Pak, bahwa nabi-nabi itu tidak pernah menyembah Allah. Ya. Ibu salah sudah tuh, Bu. Ibu salah sudah. Namanya Yahweh, bukan Allah. Ngerti kau? Makanya nama-nama nabi itu nggak ada menggunakan nama teoforik Allahmu. Nama teoforiknya adalah Yahweh. Ibu dengar dulu, kami tidak akan percaya kalau
Gantian lah bicaranya kalau boleh. Iya Bu. Jelas tadi saya sudah membuktikan Pak. Ya, bahkan nama ibunya Musa di dalam Alkitab kami adalah Yokebed. Bukan Tapi kamu tidak memberikan waktu untuk kami Yokebed bicara. itu artinya apa? Kemuliaan. Salam. Ibu. Malaikat Jibril memberikan nama anak Maryam itu Ali itu. Tapi kalian ubah jadi Yesus. Salah itu. Iya betul. Siapa yang ngomong barusan? Pangeran ya? Memang betul pangeran. Ini minta Sokong pangeran, sokong pangeran. Ini kadul-kadul ini ya, kalau dinaikin bareng-bareng menyerang kayak begini nih, bikin rungkat. Nggak bisa cepet turunin. Bu, kami nyatakan yang betul, yang kami percaya Bu. Dengerin dulu Bu Sophie menceritakan, menjelaskan. Kan kalian bertanya siapa nama Allah, nggak pernah orang-orang menyembah Allah. Iya, Salam. Ketik dulu Pak Beno, ketik dulu mic-nya. Terbukti dari nama Yahya anaknya Zakaria, dari nama Yeshua, itu nama-nama teoforik Pak. Itu nama yang memasukkan nama Allahnya di dalam nama mereka. Nggak pernah, kalau mereka menyembah Allah itu bukan Zakaria, namanya Zakarullah namanya. Ngerti kau? Ya, Nabi itu nggak pernah menyembah Tuhan, namanya Allah. Ya, kalau mereka Iya Bu, pokoknya sebanyak kali Bu. Zakaria, tapi Kami tetap Zakarullah. beriman Bu, nggak percaya semuanya itu Bu. bisa diam nggak Spain? Terserah kamu mau percaya emang enggak, itu berita lu emang gua pikir. Iyalah, sama lah. Ibu pun nggak percaya juga. Lo nggak percaya, kenapa? Karena terbukti Allah sendiri mengutus Jibril di dalam Quranmu memberi nama anak itu Yahya. Lah Yahya itu artinya Yahweh bermurah hati kepadaku. Yahweh itu nama Allahnya Israel. Bagaimana mungkin aku bisa percaya Tuhan namanya Allah, Tuhan negeri Mekah? Ya nggak percaya. Ya, terbukti namanya Yahya dan Zakaria. Itu nama-nama teoforik. Ya. Jadi mereka menyembah Yahweh, bukan menyembah si Allah. Kalau mereka menyembah Allah, namanya bukan Zakaria, tapi Zakarullah. Ajar habis Bu Sophie. Menghibur aku rupanya. Lawak aku ini. Ya salam Tahu, Bu. Kita juga pengen belajar. Makanya kalau yang ribut tuh Bentar ya, ini Pak Vicky Kristen ya? Kalau Pak Beno ya? Silakan Pak, kalau ada yang mau disampaikan Pak. Oh, Pak Vicky Muslim. Pak Beno yang Kristen ya? Silakan Pak Beno. Ya, Muslim ya. Iya, Yang mau Kristen siapa tanya. tadi? Pak Vicky ya? Bentar dulu enggak. Pak Vicky yang Kristen ya tadi ya? Pak Beno, ini Bapak senuring, Bapak ngerekam ya? Benerin dulu visinya Pak. Enggak pakai apa? Pakai salon. Apa? Pakai apa? Snoring Pak, benerin dulu, benerin dulu. Tuh, Oke. turun dulu dah. Benerin dulu. Ganggu. Siapa yang musik tadi? Pak Robert, Islam Kristen Pak. Kristen, saya mau nanya sebenarnya, tapi ini khusus untuk yang ini ya, Muslim ya? Iya, kalau internal nanti aja ya Pak ya, ini banyak yang nganterin saudara kita Muslim. Enggak. Gimana Bu Sophie? Mau tanya apa? Oh iya Pak? silakan. Ini mengenai Isa Al-Masih, masalah organisasi kan dari keputusan pemerintah kan bahwa Isa kan diganti nama Yesus Kristus. Ada organisasi gereja, kan ada gereja yang namanya Isa Al-Masih. Apakah itu diganti juga? Ya kalau perlu digali aja supaya tidak menimbulkan konflik. Karena Isa Al-Masih lahirnya di bawah pohon kurma loh. Dan Isa Al-Masih itu keponakannya Musa dan Harun. Isa itu kalau manggil Musa Om. Berarti kan harus ada dari bapak-bapak gereja kan harus komunikasi koordinasi gitu kan untuk berubah nama gereja itu. Itu kan gereja tertentu Pak. Kita tidak bisa menyimpulkan ataupun apa gereja itu. Udah nggak Bu Sophie? Sebenarnya dari gereja Isa Al-Masih waktu itu sudah pernah memberikan pernyataan. Mereka itu kan dari gereja berbahasa Cina ya, kalau nggak salah apa gitu asal muasalnya. Ya, asal namanya Cina Bu. Asal namanya Cina. Disuruh mengganti di Indonesia kan. Dan kemudian mereka sudah menyediakan nama-nama gereja itu lah. Dipilihlah gereja Isa Al-Masih pada waktu itu. Cuma seperti itu aja. Tapi kan sekarang ini dunia internet berkembang dan kita memprotes loh, Isa Al-Masih itu keponakannya Musa dan Harun, lainnya di bawah pohon kurma di Yeriko. Beda berapa kilometer tuh jaraknya jauh. Ya, beda zaman juga. Ya, dia lahirnya pada zaman Musa lagi, keponakannya Musa dan Harun di dalam Quran. Ya, ibunya Isa itu adalah Maryam, saudara perempuan Harun, namanya si Imron. Lah Imron ini bapaknya Musa dan Harun. Jadi itu Pak D-nya Musa dan Harun itu Pak D-nya si Isa gitu loh. Nggak cocok nih, ya beda. Isa bukan Yesus. Betul Bu. Jaraknya berapa kali bolak-balik malaikat ke surga ya, surga bumi. Ya, mereka jadi Muhammad ini memang ini terbukti tulisan manusia ya Quran itu. Gitu ya. Karena Muhammad ini nggak bisa membedakan antara Maryam, saudara perempuan Harun. Kan Imron itu kan memang punya 3 anak. Maryam, Harun sama Musa yang paling kecil.
Lah, si Maryam ini, saudara perempuan Harun ini, dikira Muhammad ini Maryam ibunya si Isa, Pak. Salah sejarah dia. Gitu, ya. Itu beda waktu 1500 tahun pula. Gitu. Jadi jelas ya, Pak. Hanya orang Kristen tuh botol kalau mualaf. Tadi saya Kristen mualaf ya karena kebotolannya. Makasih Bu ya, saya langsung turun Bu. Makasih. Salam. Pak. Salam. Ya. Jadi ya terserah aja ya kalau GIA mau mengubah nama denominasinya, tapi itu kan bukan urusan saya ya. Tapi memang mereka punya sejarah, cuman memang itu akan menjadi batu sandungan ke depan. Artinya apa? Artinya karena kita semuanya sudah terbuka, Isa itu bukan Yesus gitu loh. Ya, sekalipun ditujukan untuk nama yang sama, tapi kisahnya sama sekali berbeda, beda zaman juga. Yesus itu abad pertama, bukan pada zaman Musa gitu loh. Ya, udah beda 1500 tahun. Isa udah mati disalib pada zaman Musa, Yesus belum lahir gitu loh. Bu, tapi Bu, ada yang bilang, pendeta yang bilang katanya Isa dan Yesus itu sama, Bu. Jadi bagaimana itu, Bu? Iya, banyak pendeta yang nggak baca Quran, Pak. Mereka nggak ngerti Islamologi. Sekarang saya tanya sama Bapak, mau nggak Tuhan Yesus Kristus kita yang ada firman menjadi manusia, yang mulia itu, disamakan dengan Isa yang botol itu, Pak? Yang lahir di bawah pohon kurma, mau nggak? Nggak mau lah. Mau disamakan dengan Isa yang diserupakan, yang lari pengecut, yang diangkat dari atas genteng rumah? Nggak mau. Isa itu menurut mereka diserupakan kok. Dan Isa itu dibunuh pada zaman Musa. Baca surat An-Nisa ayat 153 sampai 157. Bani Israel pada zaman Musa itulah yang membunuh Isa Al-Masih. Maukah Tuhan Yesus kita yang mulia, yang sudah mengorbankan dirinya disalib bagi kita, disama-samakan dengan Isa? Apakah Tuhan Yesus sama seperti kisahnya Isa menerima kitab Injil pada waktu bayi? Sesuai dengan surah 19 ayat 30, Isa itu pada waktu bayi udah bisa ngomong, usianya masih 40 hari, belum punya gigi. Lalu Isa ngomong gini, meme, aku dijadikan nabi, dan aku diberikan kitab. Mau kita sama-samakan Tuhan Yesus kita dengan Isa? Enggak sudi. Tapi kan, dalam Islam mujizat, Bu. Kan semua nabi kalau dalam Islam punya mujizat, Bu. Saya tanya, mujizat, Bapak tahu nggak Isa? Kamu Islam apa Kristen sih? Bapak tahu nggak Isa? Kamu Islam apa Kristen? Coba jawab dulu pertanyaan Bu Winef. MAW. Hah? Bu. Islam. Kamu Islam kok ngomong tentang apa? Pantesan ngarep Bu, ngarep. Saya kasih tahu kamu, MHW, Injil itu bukanlah sebuah kitab. Injil itu seorang pribadi namanya Yesus. Coba saya tanya sama kamu, apa arti Injil? Coba kamu jawab, MHW. Injil itu artinya apa? Ayo, siapa yang muslim di sini? Jawab, Injil itu artinya apa coba? Bingung saya Bu Sopi, kok pada telat-telat pada telmi-telmi ya. Laksamana Islam Kristen, Laksamana Solo Karir Islam Kristen, Solo Karir, Pak Solo Karir, Pak Solo dipanggil malah langsung ngopi ini. Islam Kristen Pak. Kristen Bu. Bentar ya, Laksamana Islam Kristen. Siap. MHW Islam Kristen. Islam tadi. Islam. Oh, G-Boy Islam Kristen. G-Boy, nggak dengar suaranya. Islam Kristen Pak. Aduh. Islam, iya. Bentar, Laksamana dulu, silakan Pak. Silakan Pak Laksamana. Injil artinya apa, Pak? Jawab, Pak. Ngopi lagi, dicari Google pula. MHW. Kok tanya di Google itu? Injil artinya apa, woi? Muslim silakan, siapapun bisa jawab, silakan. Injil artinya apa? Ini kenapa Muslim gak ada yang tahu ya arti Injil ya? Heran gue. Katanya kami harus mengimani kitabullah, kitab-kitabnya Allah. Apa itu kitabnya Allah? Taurat, Bu Sopi, Zabur, lalu Injil dan Quran. Arti Injil apa? Coba arti Injil. Arti kata Injil itu apa? Lama sekali kalian nggak jawab ini Muslim. Kita mau tunggu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ini kalian nggak bisa jawab. Ayo. Komal-komal mereka.
Nomor satu mereka jawabnya. Kayak mereka paling bener. Di sini pada ngingkem. Kalian itu ya ditanya arti Injil nggak ngerti, tapi selalu di mana Bu Shopee Yesus berkata akulah Tuhan sembahlah aku. Nanti ketika kita ditunjukin dia mengatakan akulah yang awal dari itu yang nulis siapa Bu Shopee? Yohanes. Ketika ditunjukin Yohanes saksi mata, kita dimasukkan Bu Shopee. Ya udah kita aja. Capek deh kita. Paulus yang menyesatkan. Ayo apa arti Injil? Lah si MHW malah keluar. Ini gimana nih satu-satu berguguran? Mereka ini. Hah? Enggak tega. Ini yang antri banyak ini ya, antri naik. Jadi tadi aku bintu-bintu ini masih banyak antri di bawah 10 ada. Kalau saya memperhatikan teks, macam-macam bisu kan. Ya macam-macam kalian. Tuhan kami kalian hina, bisu. Oh, ayo. Itu kan dia seperti Ahmad Dedat. Ayo silakan yang muslim jawab. Siapa? Betul, siapa? Selamat tengah hari. Silakan, Pak. Ya, selamat tengah hari, Mas Abdul, Mas Sapir. Silakan, Pak. Injil itu kabar baik. Kalau menurut orang Inggris itu macam itu gospel. Betul tidak? Saya Islam, Pak. Islam jangan nyontek dong. Kok nyontek mulu sih dari Kristen? Saya Islam. Lah iya kenapa Bapak nyontek? Di dalam Islam Injil itu kan sebuah kitab, Pak. Siapa yang nyontek? Aku tidak nyontek. Loh, arti kata Injil, Pak. Arti kata Injil apa? Jangan diserang terus. Iya, harus dijelaskan. Injil itu kan untuk Katanya apa? sudah dijelaskan. Injil itu bahasa Arab atau bahasa mana, Pak? Injil itu ya bahasa Indonesia. Kita kan di Indonesia. Aduh. Aslinya, Pak. Kan kita bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia lah. Kalau di Bani Israel yang kita tetap Bani Israel. Loh, aslinya kata Injil itu dari mana coba? Bapak jelaskan. Kalau aku itu ya tidak paham masalah itu. Wih, kenapa nyontek? Oh, nggak paham arti kata Injil kok bisa Aku tidak bilang. nyontek. Buat apa mau nyontek? Sekarang mana di dalam Udah disuruh Quran? jelaskan, udah dijelaskan, udah nggak jelas lagi. Payah. Ya mana di dalam Quranmu Injil itu artinya kabar baik? Coba tunjukin sama saya. Atau tidak ada? Ya nggak ada, orang Bapak tanya ke Google. Tidaklah, buat apa nanya ke dokter? Ya mana? Tunjukin sama saya arti kata Injil mana? Oke, sekarang saya tanya ya. Ini siapa sih ini suaranya? Aduh, ini banget. Wow. Dimit dulu. Saya tanya sama tadi yang jawab. Saya tanya sih sama si Abdul ini. Injil itu artinya kabar baik. Pertanyaan saya, kabar baiknya tentang apa, Pak? Pak Abdul, tadi bisa jawab Injil artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa, Pak? Cari lagi Google. Cepet deh. Kabar baik tentang apa, Pak? Kabar baik dapat lotre. Hah? Kabar baik dapat lotre ini saya kasih tahu Anda ya. Kabar baik dapat mobil, dapat undian berhadiah, dapat lotre, dapat istri baru keempat. Ya, kalau di Kristen bisa 500 istrinya. Oh, di mana dikatakan Kristen bisa 500 istrinya? Botol. Saya tanya sekarang sini. Injil artinya apa coba sama yang muslim-muslim? Mana tadi? Nyari di Google, nyontek tapi nggak tahu artinya. Pertanyaan saya, Injil artinya apa coba nih yang muslim-muslim jawab. Anda juga sama nyontek di buku-buku kok. Hah? Nyontek di buku-buku? Buku apa? Sembarangan lu. Gue waktu sekolah ya dari SD sampai lulus kuliah gue nggak pernah nyontek. Iya, nggak pernah nyontek. Terus yang dibaca apa? Yang dibaca batu, tembok. Nggak Ya pernah, buku lah. nggak pernah nyontek. Kenapa? Beda nyontek sama baca. Loh, sekarang saya tanya, Injil artinya apa, Pak? Injil artinya apa coba? Saya tanya. Jelas dia itu kabar baik gitu. Kitab yang diturunkan Mana tadi kepada katakan Injil itu kabar baik di dalam Quranmu? Ya. Mana jawab, woi?
Jawab. Jawab Pak, kabar baik tentang apa? Saya tanya. Injil itu kabar baik tentang apa Pak? Pak. Kabar baik tentang diturunkannya Nabi Isa. Diturunkan Nabi Isa. Sekarang saya kasih Bapak layar besar. Buka kamera Pak, buktikan. Buktikan Bapak dapat data dari mana tadi? Pernyataan Bapak itu. Mana buktinya Injil artinya kabar baik diturunkannya Nabi Isa mana? Cari aja di Google juga banyak. Parah nih. Parah. Apa yang parah sih, Bu? Jadi Injil itu benar, itu kabar baik, itu kabar baik. Iya, orang mereka juga pasti baca buku, masa yang dibaca tembok orang sekarang Di Alkitab aja Pak, arti kata Injil. Karena Alkitab kami berbahasa Yunani aslinya. Nah, sebenarnya berbahasa Yunani. Sekarang saya tanya, sebentar. Bahasa Yunani kok sekarang nggak ada bahasa Yunaninya. Kabar baik tentang apa kalau Anda tahu? Saya tanya. Kalau lagi bahasa Yunani, Keselamatan manusia yang berbeda. Jawab satu-satu, jangan bareng-bareng ngomongin. Kabar baik tentang apa? Saya tanya. bahasanya bahasa Ibrani, orangnya orang Indonesia. Yunani. Hah? Yesus orang Yunani? Betul kan? Bahasanya bahasa Ibrani dong. Loh, Alkitab perjanjian kami dalam perjanjian baru kami dalam koine Greek Pak, bahasa Yunani koine, bukan bahasa Ibrani. Sebelum bahasa Yunani itu dulunya bahasa Ibrani, sebelum ditranslate ke bahasa Yunani. Oh, nggak ada Pak. Ini goblok banget ini. Turunin aja, Fit. Ada yang berbahasa Ibrani. Sembarangan kok. Kalau bodoh nyaring lagi. Gini, tahun Muslim, Injil itu bahasa Arab atau bahasa apa? Injil itu dari bahasa apa? Saya mau tahu kalau kalian nggak. Injil itu bahasa Arab atau bahasa apa tuh, Slim? Kalau di Arab itu Al-Injil atau kitab Injil. Iya, Injil itu bahasa Arab atau bahasa ya bukan bahasa Arab? Arab dong kalau di kita. Pengen ketawa. Injil bahasa Arab katanya Bu Inef. Iya. Tapi dengan PD-nya mengatakan Injil artinya kabar baik ya. Coba heran nggak gua? Yang berisi tentang penyelamatan orang-orang berdosa seperti kalian ini. Nah, Satya gini loh, artinya si Allah tuh nggak konsisten. Katanya Injil itu bukan bahasa Arab, Injil itu bahasa Yunani. Nah, sedangkan Al-Quran semuanya diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas dan terang. Jadi oleh Sweet itu sangat nipu kalian gitu loh. Nipu kalian kenapa? Karena ya ternyata Injil bukan bahasa Arab. Injil itu bahasa Yunani. Kok bisa Al-Quran kalian memasukkan bahasa Yunani terus kemudian kalian bilang semuanya bahasa Arab? Kalian juga umat terjemahan. Dalam Al-Quran berbahasa Arab. Kalian umat terjemahan. Berbahasa Yunani. Injil itu bahasa mana? Injil nggak ada Injil bahasa Arab, Dodo. Nggak seperti bahasa yang di Indonesia. Kita tidak mengetahui apa bahasa aslinya. Betul. Itu kalian, dia bukan kalian. Iya, Injil. Makanya Injil bahasa Arab atau bahasa Yunani? Dari kisahnya bahasa Yunani, ya. Nah, tapi tapi si Allah bilang di dalam Al-Quran. Enggak, dia jelasin bahasa Arab. Tulisannya Injil. Tulisannya gimana Injil? Enggak. Untuk bahasa enggak. Gitu tulisannya. Jadi buat kami ya cukup dipercaya bahwasanya kitab itu diturunkan untuk orang-orang ya. Nah, itulah botolnya kalian. Itulah botolnya kalian kan. Kalian udah kalian udah rampok. Kita bicara ketuhanan. Loh, emang iya gimana caranya? Gimana caranya Tuhan bisa mati dibantai sama orang Yunani, sama orang Israel, sama orang Yahudi. Terus diakui oleh Tuhan. Tuhan mengasihkan dia mati. Iya. Kita urut aja deh dari ketuhanan aja, udah langsung kita diturunkan. Oke. Dari ketuhanan ya. Kata Allah SWT itu kapan muncul? Kata Allah SWT itu kapan muncul? Semenjak alam semesta ini belum ada, Allah sudah ada, Bang. Kata Allah SWT dalam bahasa Arab itu kapan muncul, Dek? Kenapa? Kata Allah SWT dalam sejarah dunia yang tercatat itu kapan munculnya? Oh, dari zaman Nabi Adam sudah ada itu, Bang. Iya, kapan? Udah ada kapan? Dari zaman kapan? Atau buktinya? Semenjak penciptaan alam semesta ini belum ada. Allah itu sudah ada. Itulah kolonnya Anda ya. Yang dipakai punya bahasa Arab. Iya. Ya. Dibuat untuk memudahkan agar melakukan tentang sebelum bahasa Arab nama Allah seperti agar lebih mudah mengerti. Kenapa aku dijelaskan ini bahasa Arab dipilih, bahasa terpilih karena dia bahasa terpilih. Betul. Ya. Jadi Allah SWTM fasis seperti itu. Allah SWTM fasis seperti itu. Sebelum dia berganti nama beridentitas dalam bahasa Arab, dia bukan nama bahasa apa? Kita nggak mempermasalahkan namanya, mau namanya siapa disebut di negara. Oke. Masalah ketuhanan aslinya seperti apa gitu kan yang saya pengen tahu.
Oke, saya bisa nggak nyebut ALSWT Anda Remon? Dulu bang, jangan Anda berbicara. Sekarang lagi dijelaskan. Kalau dua-duanya bicara, kita yang mendengarkan juga bingung. Satu-satu bang. Oke, saya giliran saya ya. Kita bukan umat bingung, Bang. Giliran saya ya. Kalau Anda salah ngomong giliran saya. Oke. Oke, kata ALSWT itu kan harus dalam bahasa Arab, ya kan? Bahasa Arab itu kata ALSWT itu baru ditemukan abad pertama. Oke, secara antropologi, secara etimologi, berarti abad pertama itu artinya ada 4.000 tahun ALSWT tidak menggunakan nama ALSWT. Secara sejarah ya, secara pengetahuan, secara sains supaya Anda nggak bingung ya. Di mana pertanyaan sederhana. Sebelum ALSWT mengarabisasi dirinya, menjadikan Arab dirinya, menjadikan fasis, Tuhan yang menjadi fasis, dipanggil siapa ALSWT? Mungkin kalau misalkan dulu gitu tentang ketuhanan itu turun di Indonesia ya Gusti mungkin ataupun Tuhan mungkin sebetulnya. Oke. Jadi Quran Anda yang menyatakan bahwa nama ALSWT itu hanya berlaku di abad ketika Al-Quran turun. Sebelumnya dia namanya bukan itu. Nama Allah memang nama Allah Membuktikan dengan sebelum Allah yang pertama, sebelum nama Allah disebutkan dan dijadikan pedoman sekarang, Allah itu memiliki banyak nama, Bang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Oh, Al-Ma'us ini, Bang, Al-Asma itu, Bang, ya, itu ya, untuk nama-nama kebaikan Allah, itu Bang. nama Kalian berdua Islam aja berantem. Itu Allah. Enggak, Kalian berdua aja berantem. apa yang berantem sama Islam? Apa yang diributin? Islam enggak. Tunggu, makanya saya mau jawab silak sama mana ya. Al-Karim itu bahasa apa? Kalian tahu kan bahasa Arab itu bahasa Arab, Bang. Al-Karim itu bahasa Arab. Kapan bahasa Arab ditemukan? Atau kapan bahasa Arab itu muncul, digunakan? Jadi terpilih bahasa Arab itu digunakan. Nabi Muhammad Kapan bahasa Arab itu digunakan? Ya, abad itu ya. Untuk diterpilih. Anda diam dulu, saya mau bicara sama Laksamana ya. Jangan nimpal-nimpalin ya, gitu loh. Oke, Laksamana, Al-Karim itu bahasa Arab. Kapan bahasa Arab itu dimunculkan atau digunakan? Laksamana bisa jawab gak? Kapan bahasa Arab digunakan? Silent. Kapan? Oke, kalau misalnya nama Allah itu baru muncul abad ke-7, Al-Karim A bla bla bla, berarti sebelumnya dia nggak eksis dalam bahasa Arab. Ya, tetapi Al-Quran kalian sudah terlanjur klaim. Gitu. Kalau kalian beropini tanpa dalil Al-Quran, itu kalian namanya sesat. Ya. Jadi sekarang tunjukkan pada saya di Al-Quran, sebelum ALSWT mengganti namanya menjadi Arab menjadi ALSWT, siapa namanya? Di Al-Quran, silahkan. Di Al-Quran jelas dia tidak menggunakan nama lain, Allah yang dipakai, Bang. Nama Allah itu baru ditemukan abad pertama dan digunakan Muhammad dicontek dari pagan Arab dan Kristen Arab itu di abad ke-7. Oke. Secara sejarah membuktikan etimologi Allah itu dari selatan bahasa Ibrani, El-Ilah. Karena bahasa Arab itu muncul kemudian setelah bahasa Ibrani atau bahasa Semistik. Oke. Nah, sebelum bahasa Arab itu digunakan atau ada, siapa nama ALSWT dalam Al-Quran ya? Untuk jangan kalian pinjam Alkitab ataupun sejarah atau untuk umat mana dulu? Ayat kan beda. Oke, untuk seluruh umat di dunia. Nah, kalau pada saat wahyu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara mereka, dia menetapkan bahwasanya Allah. Oke, sebelum Muhammad namanya siapa? Sebelum Muhammad namanya siapa? Untuk umat terdahulu. Oke, zaman Ibrahim namanya siapa? Iya, untuk umat terdahulu mungkin ada sebutan-sebutan untuk Tuhan. Oh iya, di mana ayat Al-Qur'annya di mana itu? Tidak, ayat Al-Qur'annya di mana? Al-Qur'an tidak. Pada penyempurnaan itu ada. Artinya Anda melebihi Al-Qur'an ya? Artinya Anda melebihi Al-Qur'an. Loh, kenapa Al-Qur'an itu final sudah? Udah final ya, berarti kan informasi sebelum nama ALSWT itu digunakan oleh Muhammad, Adam sampai dengan Isa menyebut Maha Kuasa itu siapa? Dalam Al-Qur'an ya? Untuk umat-umat terdahulu, silakan mereka yang menyebutkan Tuhan mereka dengan sebutan apa? Lah dalam Al-Quran disebut ALSWT. Nah, itulah lucunya Al-Quran ya. Iya, gimana untuk umat lainnya yang diturunkan dengan nabi-nabi mereka dengan Anda ngawur. Apa? Coba yang nggak ngawur itu beda-beda memang. Isa memanggil Allah atau Isa memanggil penguasa itu siapa? Sorry, Isa mengambil Isa Masih ataupun Adam dari Adam sampai dengan Isa Masih memanggil sang penguasa di Al-Quran Anda dengan sebutan apa? Ayo jujur. Tuh kan nggak bisa jujur kan? Apanya nggak bisa jujur sih, Bang?
Mau kejujuran apa? Ini udah kita yakini, udah kita imani mau jujur apa. Kita udah nggak versi mencari Tuhan, Bang. Kita versi umat Islam. Ayo jawab. Beribadah sebaik-baik mungkin ya. Kita udah nggak mikirin Tuhan itu namanya siapa kita, Bang. Pengabdian kita yang kita lakukan sekarang untuk umat Islam, Bang. Al-Sahya. Ya, Bu. Dari tadi kamu nyerocos. Al-Sahya. Dengar dulu Al-Sahya. Dari tadi kamu nyerocos saja. Banyak sekali asumsi-asumsi. Tapi satu pun data nggak bisa kamu tunjukin. Kamu bisa nggak nunjukin data dengan bukan asumsi itu? Bisa nggak kamu nunjukin data? Kalau nggak bisa kamu nunjukin data, banyak orang di bawah ini. Kamu turun aja. Kalau umat data itu buatan manusia, Bu. Dari mana kau bisa tahu? Kalau nggak bisa tanya, kau kawan berarti. Ibu dikasih langsung data dari Tuhan. Kau nggak bisa, kau mau cerita asumsi suka. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dan mendengar ya. Teman-teman sudah pasti tahu, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita di dalam berkeyakinan, bahkan berapologetik, melawan bahkan menjawab umat Islam, para polemikus yang selalu menuduh mengobrak-abrik Alkitab sesuka hati mereka dengan alasan dakwah, mempertahankan akidah dengan cara membahas Alkitab, membahas Injil sesuka hati mereka, maka itu dakwah buat mereka. Tetapi kalau orang Kristen membahas Quran, maka itu tidak digolongkan dakwah atau memberitakan Injil. Memang benar, kita tidak perlu memberitakan Injil menggunakan kitab suci orang lain, karena Injil itu hidup, Kristus Injil yang sejati. Dan kalau kita mengenal kitab suci, itu adalah para saksi mata yang menuliskan kehidupan Injil itu ketika dia berada di bumi. Teman-teman, Anda boleh menyaksikan dengan baik, dengan penuh kelembutan hati, bahwa apa yang ditanyakan dan ketika dijelaskan, justru mereka malah mengambil jalan pintas untuk menghujat kekristenan. Masa omongan dari awal itu tadi tidak dapat dicontoh itu ya, jangan ditiru teman-teman, karena itu tidak etis. Nampaknya dia tidak berpendidikan dan dia tidak tahu bagaimana menampilkan literatur yang bisa dia pertanggungjawabkan. Malah dia menghina, menghujat Yesus Kristus, mati dengan cara begitu, diseret-seret dan lain sebagainya. Tetapi ketika diberikan argumentasi yang benar, yang lurus, justru dia tidak menerima akan hal itu. Hal ini sangat disayangkan. Berarti mereka masuk di dalam satu pertanyaan, di dalam satu argumentasi, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencoba memberikan argumentasi yang menghancurkan keyakinan orang lain. Tetapi itu tidak akan mungkin berhasil, karena kebenaran dalam kekristenan itu sudah terjaga dan akan terus terjaga dari orang-orang yang ingin mencoba memalsukan. Nah teman-teman, kalau kita mendengar penjelasan-penjelasan yang masuk akal, yang brilian, yang baik dari apologetik Kristen, hal ini sebenarnya cukup mencerdaskan mereka kalau mau saja membuka hati dan pikiran mereka. Tetapi sekali lagi, bahwa mereka bukan untuk belajar. Mereka hanya ingin berpolemik. Mereka berpolemik oleh karena Alkitab tak bisa dibantah. Mereka berpolemik ketika Al-Quran ditanya, mereka justru bergasing ria, berputar ke sana kemari dalam memberi jawab. Mereka berpolemik karena kebenaran bukan titik ukur untuk mereka cari, tapi polemiklah yang mereka butuhkan. Teman-teman, tapi tidak apa-apa bahwa ketika kita bersusah payah untuk menjelaskan iman kita, maka suatu saat pun kebenaran itu akan mengalahkan tuduhan-tuduhan mereka. Kristus dan Allah Roh Kudus tidak pernah berdiam. Dia akan bekerja luar biasa untuk menggerakkan hati mereka untuk percaya kepada Yesus. Kebenaran itu akan lahir di hati mereka, mungkin bukan mereka, tapi anak cucu mereka, saudara-saudari mereka, bahkan orang-orang yang mungkin mendengarkan mereka, dan para penonton saya bisa mendengarkan dan dicerdaskan. Itu yang kita rindukan. Karena firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi timbul dari suara yang dinyatakan, dan itu menyatakan iman kepada mereka. Nah, di samping itu, ketika mereka ditanya tentang Injil, arti nama-nama yang di dalam Al-Quran, misalnya Yahya dan lain sebagainya, justru mereka tidak mengerti. Pertanyaannya, kok nggak bisa mengerti ya, gitu ya? Kenapa mereka tidak mengerti arti-arti nama-nama
yang justru ada di Alkitab dan ada di Al-Quran. Kalau di Alkitab ada namanya, ada artinya. Gimana kalau di Al-Quran? Makanya teman-teman, Injil itu pribadi Yesus. Kitab Injil adalah saksi mata yang menuliskan kehidupan Yesus sendiri. Semua punya arti, punya tujuan, punya makna. Saya tidak mau terlalu jauh, apakah hal-hal itu ada di dalam Al-Quran? Harusnya kalau Anda melihat nama yang sama, maka harus ada artinya. Misalnya Yesus artinya apa, Isa artinya apa, mestinya ada. Atau Yohanes artinya apa, ya, Yahya artinya apa, Harun artinya apa dalam Quran, Maryam artinya apa, kan begitu harusnya ada. Tapi itulah teman-teman ya. Oke, sekali lagi kita menghadapi orang-orang yang berpikiran liar, yang tidak mau cerdas, hanya berpolemik. Tapi sabarlah terhadap mereka, supaya mereka diberi kesempatan untuk bertobat, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus boleh memberkati mereka. Semoga kita cerdas, tidak baperan, tetap fokus bahwa Injil mesti diperdengarkan kepada seluruh umat manusia dari suku, agama, dan ras dan bahasa. Tuhan memberkati, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu. Bye-bye.